Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun Anda berada. Apa kabar? Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat walafiat tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini bersama saya Ibu Diah Astuti tentunya saya akan berbagi aktivitas bagaimana saya akan menyusun modul ajar untuk kurikulum merdeka mata pelajaran MPLB atau manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Fase F yang akan digunakan untuk kelas 11 MP atau manajemen perkantoran. Nah, silakan simak dan tonton sampai selesai. Namun sebelumnya mohon dukungannya untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru hebat dimanapun berada, saya langsung saja membuka file untuk modul ajar yang sebetulnya ini sudah selesai saya kerjakan. Ini adalah format modul ajar yang kita akan bahas di sini atau kita akan bagikan. Pada modul ajar yang saya akan buat di sini adalah modul ajar pengelolaan kearsipan, di mana modul ajar pengelolaan kearsipan ini merupakan mata pelajaran dari kompetensi keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis sebagai konsentrasi mata pelajaran konsentrasi keahlian ya, dengan elemen pengelolaan kearsipan. Nah, seperti itu. Jadi modul ajar di sini disebutkan pengelolaan kearsipan ini adalah merupakan elemen dari mata pelajaran konsentrasi keahlian MPLB. Itu Bapak Ibu ya. Kemudian di sini ada logo, ini bisa diisikan logo sekolah, kemudian nama sekolah, SMK negeri atau SMK apa, silakan bisa kita tuliskan di sini. Itu Bapak Ibu, ini pada bagian atas. Kemudian paling bawah, maksudnya bagian di bawahnya kita ada informasi umum. Di sini sudah saya tuliskan, langsung sudah saya isikan dari format yang ada. Untuk nama penyusun di sini saya tuliskan nama saya, kemudian nama sekolah silakan diisi. Kemudian untuk tahun pelajaran 2024-2025 fase F kelas 11 MP 1 dan 2. Jadi untuk dua kelas ya, ini modul saya gunakan untuk dua kelas. Mata pelajarannya adalah manajemen perkantoran dan elemennya pengelolaan kearsipan. Adapun alokasi waktu untuk modul ini adalah 18 jam pelajaran. Modul ini saya buat ini ya Bapak Ibu, nanti saya buat per ATP saja, jadi tidak keseluruhan CP kita kerjakan, tidak begitu Bapak Ibu. Jadi saya contohkan hanya untuk 3 kali pertemuan saja. Di sini saya sebutkan 3 kali pertemuan. Berikutnya pada poin yang kedua ada kompetensi awal, kemampuan awal siswa sebagai kemampuan dasar yang diharapkan telah dimiliki siswa terkait materi pengelolaan kearsipan sehingga peserta didik mampu memahami pengelolaan kearsipan. Nah, ini adalah bisa kita dapatkan dari hasil asesmen diagnostis atau asesmen awal ya Bapak Ibu, dari mereka pernah mempelajari dasar-dasar manajemen perkantoran sebetulnya di kelas 10, karena ini diberikannya di kelas 11 begitu Bapak Ibu. Berikutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Nah, setelah mengikuti pelajaran ini, profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul pada peserta didik adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Saya yakin bahwa untuk bagian yang ini Bapak Ibu semuanya hampir sama untuk semua mata pelajaran begitu ya. Berikutnya untuk sarana dan prasarana, ini menyesuaikan dengan mata pelajaran dan juga elemen yang kita pelajari. Dan untuk yang ada di sini untuk mata pelajaran yang lain, untuk teman-teman semuanya bisa menyesuaikan saja. Sini untuk alat dan bahannya saya menggunakan smartphone atau mungkin laptop atau mungkin gadget yang dimiliki oleh anak-anak sendiri. Ini gunanya ketika saya nge-share materi, saya nge-share misalnya video pembelajaran, mereka bisa langsung dari gadget mereka masing-masing. Gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk media pembelajarannya ada buku paket
atau e-book. Untuk buku paketnya bisa dipinjam dari perpus. Kemudian ada lembar kerja siswa, file PowerPoint, dan juga video pembelajaran. Untuk video pembelajarannya atau video belajar di sini, ini saya buatkan khusus untuk mata pelajaran kearsipan. Bapak Ibu, teman-teman semuanya mungkin berkenan bisa kunjungi di playlist mata pelajaran untuk pengelolaan kearsipan di konten saya. Ya, yang lain. Baik, saya akan lanjut ke bagian yang kelima. Target untuk peserta didik. Modul ini dapat digunakan untuk peserta didik. Yang pertama, peserta didik tipikal atau reguler pada kelas 11 MPLB 1 dan 2, kemudian peserta didik dengan kesulitan belajar, dan peserta didik dengan pencapaian tinggi. Ini untuk target peserta didiknya. Langsung pada bagian yang ke-6, model pembelajaran. Model pembelajaran yang akan digunakan adalah pembelajaran kontekstual berbasis konstruktivisme dengan metode tanya-jawab, diskusi, terbuka, penugasan, studi pustaka dengan cara browsing dan atau mengunjungi perpustakaan. Ini untuk model pembelajarannya. Saya akan lanjut ke bagian berikutnya pada komponen inti. Pada bagian komponen inti terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Pada poin A, elemen dan capaian pembelajaran, di sini saya tuliskan untuk elemen dan capaian pembelajaran. Ini saya ambilkan dari CP terbaru revisi tahun 2024 yang kemarin untuk TP dan ATP-nya sudah saya share di video sebelumnya, sudah saya buatkan. Jadi di sini untuk CP-nya sudah sesuai dengan CP terbaru revisi tahun 2024. Begitu ya Bapak Ibu, teman-teman semuanya mungkin juga sudah mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan CP. Jadi setelah kita sebutkan di sini elemennya adalah pengelolaan kearsipan, kemudian capaian pembelajaran atau CP-nya, peserta didik mampu menerapkan pengelolaan kearsipan secara manual dan elektronik atau digital. Berikutnya untuk tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan CP ini, yang pertama di sini saya buatkan sebanyak 4 kolom terdiri dari tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran atau ATP, kemudian ada materi dan kompetensi atau keterampilan. Ini sebetulnya sudah ada di pembuatan TP ATP gitu ya teman-teman. Kemudian saya salin ke modul ajar ini. Tujuan pembelajaran peserta didik yang pertama itu peserta didik mampu menerapkan prosedur penyimpanan arsip. Jadi kalau kita melihat pada TP-ATP yang kemarin sudah kita buat, di situ ada tertulis tujuan pembelajaran. Jadi ini ada kelanjutan dari sini. Kalau di TP-ATP, tujuan pembelajaran, ATP, materi, dan kompetensi, ini ada kelanjutan dari kolom yang elemen dan capaian pembelajaran yang ada di sini. Itu. Dan kita lanjut lagi untuk alur tujuan pembelajarannya atau ATP. Peserta didik mampu menjelaskan konsep kearsipan, kedua mengidentifikasi jenis arsip, dan yang ketiga mengidentifikasi peralatan arsip. Jadi di sini 3 ATP saja untuk modul ini. Sebetulnya kita bisa membuat modul ini seluruh CP atau seluruh ATP yang sudah kita susun pada pembuatan TP dan ATP yang sebelumnya sudah kita selesaikan. Tapi di sini saya membuat hanya untuk 3 kali pertemuan saja, seperti yang tadi sudah saya bahas di depan. Untuk materinya, ini saya tuliskan menyesuaikan dengan ATP yang ada di sini, yaitu konsep arsip dan kearsipan, kemudian jenis-jenis arsip, dan yang ketiga peralatan dan perlengkapan kearsipan. Kemudian untuk kompetensi keterampilannya, peserta didik mampu yang atau pertama menjelaskan pengertian arsip dan kearsipan, kedua menguraikan tujuan penyelenggaraan kearsipan, ketiga memberikan contoh nilai guna arsip, dan yang keempat mengklasifikasi jenis-jenis arsip. Nah ini 1, 2, 3, dan 4 ini masuk ke materi 1 dan 2, konsep arsip dan kearsipan dan jenis-jenis arsip gitu teman-teman ya. Kemudian lanjut lagi berikutnya menyebutkan fungsi peralatan arsip, menjelaskan macam-macam peralatan dan perlengkapan arsip, memberikan contoh macam-macam peralatan kearsipan, kemudian menyebutkan jenis-jenis perlengkapan kearsipan. Kesembilan, mendemonstrasikan cara membuat jenis-jenis perlengkapan kearsipan, dan ke-10 membedakan manfaat peralatan kearsipan dan kelengkapan kearsipan. Nah, ini merupakan bagian dari
kompetensi atau keterampilan pada materi peralatan dan perlengkapan kearsipan, atau untuk ATP pada mengidentifikasi peralatan arsip. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berdasarkan CP, yaitu peserta didik mampu menerapkan pengelolaan kearsipan secara manual dan elektronik atau digital. Sebetulnya untuk ATP yang CP yang ini, yang tujuan pembelajaran yang ini ada 1.4 lagi, yaitu penyimpanan dokumen atau penyimpanan arsip. Tetapi di sini karena tadi sudah saya sampaikan bahwa saya hanya membuat 3 kali pertemuan. Jadi ini kita buat untuk 3 kali pertemuan, masing-masing 6 jam pelajaran. Jadi selama 3 minggu. Jadi 1 minggunya 6 jam pelajaran. Jadi ini kita bahas selama 3 minggu atau 3 kali pertemuan. Itu Bapak Ibu, kita lanjut pada bagian yang kedua, pemahaman bermakna. Dengan mempelajari konsep dasar arsip dan kearsipan, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang pengertian arsip, kearsipan, peralatan kearsipan, perlengkapan kearsipan di bidang manajemen perkantoran dan layanan bisnis, serta mampu mengeksploitasikan pengetahuannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pemahaman bermakna yang ingin kita sampaikan, kita dapatkan, kita pelajari untuk peserta didik. Itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita lanjut ke bagian yang ketiga, pertanyaan pemantik. Nah, ini karena tadi pembahasannya salah satunya adalah tentang peralatan kantor, maka di sini saya munculkan gambar seperti ini, kemudian saya tanyakan ini kepada para siswa. Apakah mereka mampu menjawab atau mereka bagaimana memberikan argumentasi tentang gambar ini sebagai pertanyaan pemantik. Begitu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Baik, kita akan langsung pada bagian kegiatan pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran ini terdiri dari 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama 6 kali 45 menit. Di sini sama dengan 270 menit. Seperti itu Bapak Ibu, ini 1 minggu ya. Nomor kegiatan belajar dan durasi waktu kita bagi 3 kolom untuk formatnya. Yang pertama adalah kegiatan awal. Pada kolom kegiatan belajar, durasi waktunya 30 menit, dan ini juga bisa menyesuaikan, bisa Bapak Ibu 20 menit atau 15 menit bisa menyesuaikan. Dan nanti untuk bagian kegiatan inti nanti juga akan menyesuaikan. Seperti itu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kegiatan awal, yang pertama guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menyapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik. Ketiga, guru mempersiapkan siswa secara fisik dan psikis. Dan yang keempat, guru menanyakan kabar tentang kesehatan peserta didik, mengingatkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Nah, ini saya beri tanda hijau. Nah, berkaitan dengan masalah adiwiyata. Kemudian yang kelima, guru bersama dengan peserta didik membahas tentang kesepakatan yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Jadi kita membuat kesepakatan tertentu yang itu nanti akan kita terapkan pada saat kita melakukan pembelajaran tentang pengelolaan kearsipan. Kemudian yang berikutnya, yang keenam, guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang ketujuh, guru memberikan persepsi peserta didik melalui pertanyaan pemantik. Nah, ini untuk kegiatan awal. Berikutnya kita masuk ke kegiatan inti. Kegiatan inti kita sudah mulai membahas tentang materi yang sedang kita bahas. Oh ya, untuk nomornya ini ternyata ada yang agak ini. Saya akan rubah. Baik, seperti ini teman-teman semuanya, ya mohon maaf. Kegiatan inti peserta didik, yang pertama, peserta didik mendapatkan pemaparan secara umum tentang konsep arsip dan kearsipan. Jadi kita berikan paparan terlebih dahulu, tentunya juga tidak langsung kita sebutkan arsip itu apa, kearsipan itu apa, tetapi tidak, kita memberikan gambaran-gambaran terlebih dahulu. Paling tidak siswa memahami, nantinya mereka bisa mengungkapkan sendiri apa sih arsip itu, apa sih kearsipan itu. Dengan seperti itu, berarti kita sudah memunculkan ide-ide dari siswa tentang pemahaman mereka pada konsep dasar arsip dan kearsipan ini. Kemudian yang kedua, dengan metode tanya jawab, guru dan siswa berdiskusi tentang pengertian arsip. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Kemudian yang ketiga, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka dengan mengemukakan
pendapat mengenai pengertian arsip dan kearsipan. Dan yang keempat, peserta didik secara bergantian mengungkapkan pendapat mereka mengenai pemahaman mereka tentang pengertian arsip dan kearsipan dengan bimbingan guru. Yang kelima, peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada guru. Dan yang keenam, peserta didik diminta untuk mengerjakan soal latihan. Nah, ini untuk kegiatan inti. Selanjutnya pada kegiatan akhir, 1. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Yang kedua, peserta didik dan guru membuat kesimpulan ketika peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Dan yang keempat maksudnya, guru menyampaikan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang kelima, menutup pembelajaran dengan salam dan doa. Jadi ini adalah pertemuan pertama yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran. Begitu teman-teman, kita lanjut untuk yang pertemuan kedua. Sebetulnya hampir sama, pada bagian kolom ada 3, nomor, kegiatan belajar, dan durasi waktu. Sedangkan untuk durasi waktunya juga menyesuaikan Bapak Ibu, seadanya misalnya 30 menit ini terlalu lama, bisa dikurangi 20 menit atau 25 menit. Kita menyesuaikan. Gitu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kegiatan awal, guru membuka dengan salam pembuka, dilanjutkan dengan berdoa dan dipimpin oleh ketua kelas. Guru menyapa dan melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik dan menanyakan kabar tentang kesehatan peserta didik, serta mengingatkan untuk senantiasa menjaga kebersihan dan protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Seperti ini. Kita akan tambahkan seperti ini. Dan yang keempat, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Berikutnya, guru menyampaikan tujuan dan metode pembelajaran yang akan digunakan, dan guru memberikan motivasi tentang pentingnya komunikasi dengan melakukan apersepsi melalui pengamatan gambar. Nah, di sini nanti saya akan memberikan gambar-gambar tentang bagaimana itu arsip, jenis-jenis arsip, gambar-gambar arsip, dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian masuk ke bagian inti. Yang pertama, peserta didik mendapatkan pemaparan tentang klasifikasi jenis dan nilai guna arsip. Kemudian yang kedua, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengeksplor pengetahuan mereka dengan mengemukakan pendapat mengenai klasifikasi jenis dan nilai guna arsip. Yang ketiga, peserta didik secara bergantian mengungkapkan pendapat mereka mengenai klasifikasi dan jenis arsip, serta memberikan contoh dari beberapa jenis klasifikasi jenis dan nilai guna arsip dengan bimbingan guru. Yang keempat, peserta didik dapat menanyakan hal-hal yang belum dipahami pada guru. Dan yang kelima, peserta didik diminta untuk mengerjakan latihan soal. Kemudian masuk ke kegiatan akhir. Disebutkan, peserta didik diberi kesempatan untuk mengkomunikasikan kendala yang dihadapi dalam pembelajaran. Peserta didik dan guru membuat kesimpulan. Peserta didik menerima apresiasi dan motivasi dari guru. Dan yang keempat, guru menyampaikan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Dan yang kelima, menutup pembelajaran dengan berdoa dan salam. Ini untuk pertemuan yang kedua ya teman-teman semuanya. Kemudian kita lanjut masuk ke pertemuan yang ketiga. Sebetulnya hampir sama. Kemudian begitu juga pada bagian kegiatan, ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Jadi pada intinya adalah bahwa pada penekanan di bagian kegiatan inti di sini adalah memaparkan tentang hal-hal materi apa yang akan kita bahas pada saat pembelajaran. Kemudian ini di sini saya sertakan warna hijau. Peserta didik membuat peralatan perlengkapan kearsipan menggunakan daur ulang bahan-bahan kertas. Nah, di sini saya memasukkan unsur adiwiyata, yaitu membuat peralatan perlengkapan kearsipan dengan menggunakan, misalnya kita akan membuat letter tray dan lain sebagainya menggunakan kardus-kardus seperti itu. Demikian teman-teman untuk pertemuan yang ketiga. Sudah selesai saya paparkan pertemuan 1, 2, dan 3 pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya masuk ke bagian yang kelima tentang asesmen. Di awal tadi sudah saya sebutkan bahwa ada asesmen diagnostis,
Asesmen diagnosis diperoleh melalui kolaborasi dengan guru BK untuk mendapatkan informasi atau data awal peserta didik. Tapi ini juga bisa kita lakukan dengan melakukan asesmen awal, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memancing mereka tentang pemahaman dari materi yang kita bahas, dan juga pada guru pembelajaran di materi dasar-dasar manajemen perkantoran yang sebelumnya di kelas 10 sudah pernah didapatkan. Itu. Kemudian yang berikutnya ada asesmen formatif, dilakukan dengan melakukan pengamatan secara komprehensif terhadap seluruh peserta didik selama proses KBN berlangsung, baik dari keaktifan maupun dari sikap. Nah, untuk formatnya saya coba buatkan seperti ini untuk format penilaian formatifnya. Ini untuk keaktifannya, kemudian ini untuk asesmen sikapnya, untuk formatif sikap. Kalau yang ini tadi untuk formatif keaktifan, yang terdiri dari selama proses KBM, apakah siswa itu sangat aktif, kurang aktif, atau tidak aktif seperti ini. Nah, di sini sudah saya buatkan juga untuk proses penilaiannya. Peserta didik selama proses KBM tidak aktif sesuai pengamatan, kita beri angka seperti ini. Kemudian hasilnya kita nilai akhir semacam ini, jumlah skor yang dinilai dibagi jumlah skor maksimal kali 10 kali 100 maksudnya. Seperti itu kita masukkan ke kolom yang ada di sini, nilai akhir. Seperti itu teman-teman untuk asesmen formatif. Ini formatnya sesuai dengan jumlah kelas yang kita pelajari, kita masuki ya, yang kita ajarkan. Berikutnya asesmen sumatif, dilakukan pada akhir pembelajaran per unit atau bab atau kompetensi tertentu yang bertujuan untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik dari pembelajaran yang sudah berakhir. Jadi selain ada asesmen formatif, kita juga melakukan asesmen sumatif. Ini contoh untuk soal asesmen sumatifnya sesuai dengan materi yang dipelajari, yaitu tentang pengertian arsip kearsipan, kemudian peralatan kearsipan, dan juga jenis-jenis ini arsip. Begitu ya teman-teman. Ini kemudian rubrik asesmen sumatifnya saya buat seperti ini, dan ini adalah untuk penilaiannya. Baik, kita akan lanjut untuk pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan dengan pencapaian tinggi dan sedang untuk lebih memperkaya pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Kemudian remedial diberikan kepada peserta didik dengan pencapaian rendah melalui soal-soal latihan agar peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Nah, ini untuk pengayaan dan remedial. Kemudian bagian yang ketujuh adalah refleksi peserta didik dan guru. Pada bagian refleksi peserta didik, hal-hal apakah yang masih belum dipahami dari materi yang disampaikan? Nah, ini diberikan refleksi ini kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, apakah metode yang dilakukan dapat membuat peserta didik memahami konsep materi? Yang ketiga, apakah ada kendala pada kegiatan pembelajaran? Ini untuk refleksi peserta didik. Kemudian berikutnya ada refleksi guru. Yang pertama, apakah semua siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran? Yang kedua, apa saja kesulitan siswa yang diidentifikasi pada kegiatan pembelajaran? Yang ketiga, apakah siswa yang memiliki kesulitan ketika berkegiatan dapat teratasi dengan baik? Yang keempat, apa level pencapaian rata-rata siswa dalam kegiatan pembelajaran ini? Dan yang kelima, apakah seluruh siswa yang dapat dianggap tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran. Maksudnya apakah seluruh siswa dapat dianggap tuntas dalam pelaksanaan pembelajaran. Seperti itu. Berikutnya komponen lampiran. Nah, ini adalah materi komponen lampiran berupa materi, semuanya adalah materi yang dibahas. Seperti ini. Seluruhnya sampai pada halaman akhir ya. Nah, di sini kemudian setelah selesai materi, kita masuk ke bagian glosarium. Saya sebutkan di sini alat sortir dan juga kardek serta duplikasi. Selanjutnya daftar pustaka, dan yang terakhir adalah pengesahan dari guru mata pelajaran dan juga kepala sekolah. Seperti ini
Bapak Ibu untuk format modul yang saya kerjakan. Kiranya sampai di sini aktivitas saya dalam menyusun modul ajar kurikulum Merdeka. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga untuk dukungannya, like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.